Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Indralaya, saya Pratama Setiawan dan rekan saya adalah Jaspira. Dan saya Ninda Putri. Di sini kami akan menampilkan hasil dari video kelompok kami. Berikut video kelompok kami. Selamat menyaksikan. Urutan basa dalam DNA menentukan urutan basa dalam RNA, molekul di dalam sel yang secara langsung mengkodekan informasional protein. Para ilmuwan secara rutin menggunakan urutan informasi DNA untuk menyimpulkan informasi urutan protein. Ada dua metode yang biasanya digunakan untuk menentukan urutan DNA. Yang pertama menggunakan bahan kimia untuk secara khusus mendegradasi untai DNA dan disebut sebagai pengurutan DNA Maxam-Gilbert. Untuk menghormati penemunya yaitu A. Maxam dan W. Gilbert. Metode kedua melibatkan penghambatan spesifik sintesis DNA enzimatik dan disebut sebagai sequencing Sanger. Untuk menghormati penemunya yaitu F. Sanger. Sequencing DNA Maxam-Gilbert. Dalam metode ini, satu fragmen DNA berlabel akhir biasanya diberi label dengan penanda radioaktif terkena kerusakan spesifik. Bahan kimia yang digunakan untuk menginduksi kerusakan DNA adalah dimetil sulfat menyerang guanin, natrium hidroksida menyerang adenin, asam format menyerang guanin dan adenin, hidrazin menyerang sitosin dan timin, dan hidrazin dengan adanya natrium klorida menyerang sitosin. Perlakuan ini terbatas sehingga rata-rata hanya satu basa di untai yang rusak. Modifikasi pada akhirnya penghapusan basa bukan gula menghasilkan titik lemah dalam molekul DNA yang rentan terhadap pembelahan. Selanjutnya DNA terkena piperidin pada suhu tinggi untuk memutuskan untai pada posisi melemah. Karena reaksi ini digunakan pada populasi molekul elektroforesis, reaksi menghasilkan tangga produk pembelahan yang sesuai dengan posisi basa itu di sepanjang untai DNA. Produk dari modifikasi kimia yang berbeda di elektroforesis di jalur sebelah pada gel dan membaca untuk menentukan urutan DNA. Metode penentuan urutan Maxam-Gilbert tidak secara rutin digunakan oleh sebagian besar peneliti karena beberapa alasan. Pertama, data yang dihasilkan dalam reaksi sequencing kimia biasanya lebih ambigu daripada data yang dihasilkan dalam reaksi sequencing enzimatik. Salah satu alasannya adalah bahwa reaktivitas kimia basa dipengaruhi oleh pengotor reaksi. Selain itu, prosedur ini menggunakan bahan kimia berbahaya dan radioaktivitas yang tingkat tinggi. Sequencing DNA Sanger. Metode pengurutan Sanger saat ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk pengurutan DNA. Metode ini memanfaatkan beberapa fitur DNA polimerase. Kemampuannya untuk membuat salinan yang tepat dari sebuah molekul DNA, arah sintesis enzimatiknya 5 aksen hingga 3 aksen, persyaratannya untuk untai DNA primer untuk memulai sintesis, dan persyaratannya untuk 3 aksen OH di ujung primer. Jika 3 aksen OH tidak tersedia, untai DNA tidak dapat diperpanjang oleh polimerase. Jika di deoksinukleotida, analog dasar yang tidak memiliki 3 aksen OH ditambah ke dalam reaksi sequencing enzimatik, ia dimasukkan ke dalam untai yang tumbuh oleh polimerase. Namun setelah DDNTP digabungkan, polimerase tidak dapat menambahkan basa tambahan ke ujung untai. Rasio antara DDNTP dan DNTP sangat penting untuk menentukan berapa banyak nukleotida rata-rata polimerase dapat bergabung ke dalam molekul DNA sebelum memasukkan DDNTP, sehingga menghentikan pemanjangan rantai. Primer DNA, DDNTP atau DNTP dapat diberi label radioaktif atau diberi tag untuk memungkinkan deteksi untai DNA yang baru disintesis. Karena reaksi ini dilakukan pada populasi molekul elektroforesis, reaksi menghasilkan tangga produk ekstensi yang sesuai pada posisi basa itu di sepanjang untai DNA. Produk dari bejana reaksi yang berbeda di elektroforesis di jalur yang bersebelahan pada gel sequencing dideteksi dan dibaca untuk menentukan sequence DNA. Semakin kecil fragmen menunjukkan identitas basa yang paling dekat dengan ujung 5 aksen, dan karena DNA polimerase hanya menggabungkan basa dalam arah 5 aksen hingga 3 aksen, membaca identitas pada produk yang lebih besar secara berurutan memberikan urutan 5 aksen hingga 3 aksen dari DNA untai yang diperpanjang. Biasanya sekitar 300-400 basa dapat ditentukan dalam satu reaksi secara manual. Sequencing DNA otomatis. Sequencer otomatis mendeteksi produk
Ekstensi yang mengandung tag fluorescent memungkinkan peneliti menghilangkan radioaktivitas dari proses pengurutan DNA. Panjang urutan yang dapat dibaca menggunakan sequencer otomatis tergantung pada berbagai parameter, tetapi biasanya berkisar antara 500 sampai 1000 basa. Seperti yang dijelaskan untuk reaksi pengurutan tipe Sanger yang menggunakan isotop untuk mendeteksi produk ekstensi, beberapa pengurutan otomatis menggunakan 4 jalur untuk mengumpulkan data dari reaksi. Namun beberapa mesin menggunakan secara berbeda tag fluorescent berwarna untuk menunjukkan identitas dasar. Ketika kimia pewarna primer digunakan untuk mendeteksi produk sequencing, tag fluorescent dilampirkan ke sequencing primer. Dengan kimia ini, primer disintesis 4 kali dan tag yang berbeda. Sesuai dengan identitas basa yang berbeda melekat pada primer selama setiap sintesis. Selanjutnya merakit 4 reaksi terpisah, masing-masing berisi template DNA, DDNTP, spesifik dan primer berkode warna, dan reagen yang diperlukan untuk menghasilkan produk ekstensi. Primer mendefinisikan awal 5 aksen ujung dari produk ekstensi dan DDNTP yang tergabung mendefinisikan identitas dasar di ujung 3 aksen dari molekul. Sequencing genom. Seorang peneliti perlu menentukan urutan fragmen DNA yang lebih besar dari panjang baca sequencing rata-rata 500 sampai 1000 basa. Tidak mengherankan, strategi untuk mencapai ini telah dikembangkan. Strategi ini dibagi menjadi 2 kelas besar, yaitu acak atau terarah. Secara acak, sequencing DNA, fragmen DNA besar, biasanya 1 atau lebih dari 20.000 pasangan basa dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil yang dimasukkan ke dalam vektor cloning. Diasumsikan bahwa jumlah informasi yang terkandung dalam klon yang lebih kecil ini setara dengan yang terkandung dalam fragmen DNA asli. Strategi ini digunakan secara luas untuk menentukan urutan fragmen yang mewakili seluruh genom manusia. Namun, pendekatan acak ini biasanya tidak cukup untuk menyelesaikan penentuan urutan, karena kesenjangan dalam urutan sering tetap setelah perakitan komputer. Strategi terarah biasanya digunakan untuk menyelesaikan proyek urutan. Strategi pengurutan terarah atau primer berjalan dapat digunakan untuk mengisi celah yang tersisa setelah fase acak pengurutan fragmen besar, dan sebagai pendekatan yang efisien untuk pengurutan fragmen DNA yang lebih kecil. Pendekatan ini membutuhkan pengetahuan tentang beberapa informasi urutan untuk merancang primer. Namun, strategi ini membutuhkan sintesis primer baru untuk masing-masing putaran urutan. Analisis homologi. Setelah menentukan urutan DNA, untuk menentukan fungsi urutan tersebut perlu dilakukan analisis homolog. Yang terkait oleh nenek moyang yang sama umumnya memiliki fungsi yang sama atau sangat mirip. Identifikasi mereka dapat digunakan untuk menyimpulkan fungsi urutan baru. Metode untuk mengidentifikasi urutan homolog bergantung pada menemukan kesamaan antara urutan yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan, sehingga memungkinkan kesimpulan bahwa urutan telah berevolusi dari nenek moyang yang sama. Metode yang paling umum digunakan adalah BLAST. Nyaman digunakan melalui layanan online, memiliki akses database DNA dan protein utama, dan menyediakan alat yang mudah digunakan untuk menampilkan dan menganalisis output. BLAST mencapai kecepatannya dengan menghilangkan sebagian besar komputasi dan memfokuskan upaya pada jalur dengan skor tertinggi melalui matriks. Ini dilakukan dengan membuat indeks dari urutan query dan kecocokan skor tinggi. Kecocokan yang mengarah ke keselarasan dan signifikan diperpanjang sejauh mungkin untuk memberikan hasil homolog yang paling tinggi. Regulasi ekspresi gen. Beberapa gen diekspresikan sepanjang waktu, sebagian besar tunduk pada regulasi dan diaktifkan hanya ketika produk gen mereka dibutuhkan oleh sel. Sistem regulasi gen yang paling sederhana terdapat pada bakteri seperti E. coli, yang dapat mengatur ekspresi gen untuk proses biosintetik dan metabolisme, sehingga produk gen yang tidak diperlukan tidak disintesis. Pada organisme yang lebih tinggi, regulasi gen lebih kompleks karena ada lebih banyak gen yang harus dikendalikan. Diferensiasi sel melibatkan perubahan besar dalam pola ekspresi gen, dan proses perkembangan dari sel telur yang dibuahi menjadi sel dewasa memerlukan koordinasi antara sel yang berbeda serta perubahan ekspresi gen yang bergantung pada waktu. Banyak masalah dalam regulasi gen memerlukan pendekatan genetik klasik. Genetika memungkinkan gen yang mengontrol regulasi untuk dibedakan, memungkinkan sinyal biokimia yang mempengaruhi ekspresi gen untuk diidentifikasi, dan dapat mengeksplorasi interaksi antara gen yang berbeda dan keluarga gen. Karena alasan inilah, sebagian besar terobosan dalam memahami perkembangan pada organisme tingkat tinggi dimulai dengan studi tentang lalat buah Drosophila melanogaster.
Cloning gen dan analisis DNA melengkapi genetika karena mereka memberikan informasi yang jauh lebih rinci tentang peristiwa molekuler yang terlibat dalam mengatur ekspresi gen tunggal. Ekspresi gen yang diatur memiliki satu atau lebih sekuens kontrol di wilayah hulunya dan bahwa gen diaktifkan dan dinonaktifkan oleh penempelan protein pengatur ke sekuens ini. Protein pengatur dapat menekan ekspresi gen dan dalam hal ini, gen dimatikan ketika protein terikat pada urutan kontrol, dan sebagai alternatif protein mungkin memiliki peran positif atau mengaktifkan atau meningkatkan ekspresi gen target. 1. Mengidentifikasi sisi pengikat protein pada molekul DNA, urutan kontrol wilayah DNA yang mengikat protein pengatur. Oleh karena itu, mungkin untuk mengidentifikasi urutan kontrol hulu gen dengan mencari wilayah yang relevan untuk sisi pengikat protein. Ada 3 cara yang berbeda untuk melakukan hal tersebut, yaitu 1. Retardasi gen kompleks DNA protein. Dalam gambar 126, daerah hulu DNA dari gen yang dikenali oleh enzim restrict endonuklease dan kemudian dicampur dengan protein pengatur atau jika protein belum dimurnikan dengan protein tak terfraksionasi. 2. Footprinting dengan dinase 1. Prosedur umumnya disebut footprinting, memungkinkan wilayah kontrol untuk diposisikan dalam fragmen restrinsik yang telah diidentifikasi oleh retardasi gel. Footprinting bekerja atas dasar bahwa interaksi dengan protein pengatur melindungi DNA di wilayah sekuens kontrol dari aksi degradatif endonuklease seperti dinase 1. Fenomena ini dapat digunakan untuk menemukan sisi pengikat protein pada molekul DNA. 3. Modifikasi tes interferensi. Modifikasi ini dilakukan di bawah kondisi terbatas sehingga rata-rata hanya satu nukleotida per fragmen DNA yang dimodifikasi. Sekarang DNA dicampur dengan ekstrak protein. Kunci untuk pengujian ini adalah bahwa protein pengikat mungkin tidak akan menempel pada DNA jika salah satu guanin dalam daerah kontrol dimodifikasi, karena metilasi nukleotida mengganggu reaksi kimia spesifik yang memungkinkannya membentuk ikatan dengan protein. Mengidentifikasi urutan kontrol dengan analisis penghapusan. Analisis penghapusan adalah pendekatan yang sama sekali berbeda dan yang tidak hanya dapat menemukan urutan kontrol, tetapi yang penting juga dapat menunjukkan fungsi dari setiap urutan. Tekniknya tergantung pada asumsi bahwa penghapusan urutan kontrol akan menghasilkan perubahan cara ekspresi gen cloning. Mengidentifikasi dan studi produk dari gen cloning. 1. HRT dan HART dapat mengidentifikasi produk translasi dari cloning gen. 2 teknik terkait yaitu Hybrid Release Translation atau HRT dan Hybrid Arrest Translation digunakan untuk mengidentifikasi produk translasi yang dikodekan oleh gen cloning. Keduanya bergantung pada kemampuan mRNA murni untuk mengarahkan sintesis protein dalam translasi tanpa sel. Berikut ini adalah sistem translasi tanpa sel. Baik HRT dan HART bekerja paling baik ketika gen yang dipelajari telah diperoleh sebagai klon si DNA. Pasangan mRNA spesifik dari si DNA berhibridisasi dan tetap melekat pada membran setelah membuang molekul yang tidak terikat. mRNA hibridisasi dipulihkan dan ditranslasi dalam cloning tanpa sel. Ini memberikan sampel murni dari protein yang dikodekan oleh si DNA. Translasi hybrid arrest sedikit berbeda karena si DNA yang terdenaturasi ditambahkan langsung ke dalam sampel mRNA. Hibridisasi kembali terjadi antara si DNA dengan pasangan mRNA-nya. Tetapi dalam kasus ini mRNA tidak terikat dan tidak dibuang. Sebaliknya seluruh sampel ditranslasi dalam cloning tanpa sel mRNA. Hibridisasi tidak dapat melakukan translasi langsung sehingga semua protein kecuali yang dikode oleh gen cloning disintesis. Oleh karena itu, produk translasi gen diidentifikasi sebagai protein yang tidak ada dalam autodiograf. 2. Analisis protein dengan mutagenesis in vitro. Meskipun HRT dan HART dapat mengidentifikasi produk translasi dari gen cloning, teknik ini hanya memberitahu kita sedikit tentang protein itu sendiri. Beberapa pertanyaan utama adalah pada hubungan antara struktur protein dan cara aktivitasnya. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menginduksi mutasi pada gen yang mengkode protein dan kemudian menentukan pengaruh perubahan urutan asam amino terhadap sifat produk translasi. Meskipun berpotensi berguna, manipulasi ini bergantung pada kejadian kebetulan dari sisi restrinsik di area yang diminati dalam gen cloning.
Mutagenesis terarah oligonukleotida adalah teknik yang lebih serbaguna yang dapat dimutasi pada titik dimanapun dalam gen. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.